Shalom anak-anak, kita lanjutkan materi kita yang kedua. Sebelum memulai materi kita berdoa dulu. Sikap doa bagaimana? Lipat tangannya, tutup mata, kita arahkan hati kita untuk Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai pelajaran kami. Tuhan tolong memberkati kami, berikan kami hikmat. Sehingga apa yang diajarkan oleh guru kami boleh pahami dan mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, materi kita yang kedua tentang menghormati orang yang lebih tua di sekitar kita. Ya, kita bisa membaca di dalam Alkitab 1 Timotius 5 ayatnya yang pertama hingga kedua. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Miss Yuyun mau tanya tentang materi yang pertama. Apakah anak-anak masih ingat materi yang pertama? Materi yang pertama itu berkaitan dengan materi yang kedua, yaitu tentang menghormati. Nah, tapi materi yang kedua ini tentang menghormati orang yang lebih tua di sekitarmu. Nah, kata menghormati itu Miss Yuyun sudah jelaskan di materi pertama. Kata menghormati adalah memberi, menaruh, menyatakan hormat kepada siapa saja yang kita temui. Yaitu termasuk orang tua kita, termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kata menghormati itu berlaku untuk siapa saja. Ya, itu materi kita yang pertama. Jadi masih berlanjut dengan materi yang kedua, yaitu tentang menghormati. Kita harus menghormati siapapun yang ada di sekitar kita. Ya, seperti ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi tentang kita harus menghormati orang tua. Tegurlah dia sebagai bapa kita, tegurlah orang-orang muda sebagai saudara kita, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adik kita. Nah, jadi siapa saja yang ada di sekitar kita, kita harus menegurnya. Ya, anak-anak ya. Anak-anak, kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Paulus dan Timotius. Timotius adalah anak muda di sidang jemaat di Listra. Ayahnya orang Yunani dan ibunya Yahudi. Sejak kecil dia diajarkan tentang Tuhan oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Nah, Paulus datang ke Listra pada perjalanannya yang kedua. Dia melihat bahwa Timotius sangat menyayangi orang-orang di sidang jemaat di sana dan membantu mereka dengan tulus ikhlas. Paulus akhirnya mengajak Timotius untuk melakukan perjalanan melayani Tuhan, memberitakan Injil, ya, agar mereka memberitakan Injil bersama-sama. Kita tahu bahwa Paulus dulunya juga seorang pembunuh, ya. Sebelum dia menjadi Paulus, namanya adalah Saulus. Ya, Saulus itu dia seorang pembunuh. Dia mau membunuh orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang-orang yang memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Dia membunuh, tapi akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan. Tuhan membaharui hatinya, akhirnya dia menjadi orang yang luar biasa
orang yang suka memberitakan Injil, dan dia bertemu dengan Timotius. Akhirnya tadi dia mengajak Timotius untuk memberitakan Injil. Ya. Anak-anak, Paulus menganggap Timotius itu seperti anaknya sendiri. Ya, dia menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Karena apa? Karena mereka sama-sama saling mengasihi, sama-sama mempunyai hati untuk mengabarkan Injil. Dan pertemuan mereka itu sangat luar biasa. Paulus mau mengajarkan Injil kepada Timotius, mau memberikan nasihat kepada Timotius agar Timotius menjadi pekabar Injil yang luar biasa. Jadi, kita juga sebagai anak-anak Tuhan seperti itu. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik, kita mau diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mengasihi. Walaupun bukan saudara kita tetap mengasihi satu sama yang lain. Paulus mengajarkan Timotius supaya orang tua ditegurnya sebagai bapak, om atau tante, ya, atau saudara-saudara kita yang muda kita menegurnya sebagai kakak atau adik kita. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adik. Ya, kita menegurnya harus dengan lemah lembut dan ikhlas. Itu yang Paulus mau ajarkan kepada Timotius. Kita harus rendah hati kepada siapapun. Paulus dan Timotius bersama-sama pergi mengabarkan Injil ke Tesalonika, ke Makedonia, ke Korintus, ke Filipi, dan masih banyak tempat-tempat lainnya. Mereka melakukan pekabaran Injil, mengabarkan tentang kabar baik, mengabarkan tentang keselamatan. Dan Timotius sangat menghormati dan menaati ajaran Paulus. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kita harus menghormati siapapun. Kita harus memanggil mereka sebagai kakek, nenek, paman, bibi, memanggil orang tua kita di sekolah. Siapa orang tua kita di sekolah? Yaitu guru-guru kita dengan penuh kasih. Orang tua di lingkungan rumah. Siapa orang tua di lingkungan rumah kita, anak-anak? Tetangga kita. Ya, kita memanggil mereka dengan panggilan om atau tante. Juga teman-teman kita harus saling menghargai satu sama lain. Ya, jadi kita harus saling mengasihi antara sesama manusia. Kenapa kita harus saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengangkat kita sebagai anak-anaknya, sebagai saudaranya di dalam kerajaan Allah. Jadi kita tidak ada alasan untuk tidak menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Tugasnya adalah anak-anak mengerjakan portofolio yang kedua. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.